Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola Tomodachi. Selamat datang di Animated Podcast bersama saya Admin Hasan. Kali ini ditemani sama Admin Nura. Hola Admin Nura. Halo. Duo maut nih kayaknya ntar lama-lama kita. Yes, bersama duo maut ya di sini. Di episode kali ini bakal spesial banget nih, karena kita bakal VS Dead, di mana kita bakal membandingkan dua anime, karakter atau opening dan semacamnya. Di episode ini kita bakal bahas apa nih, Mang nih? Dua anime dengan satu author yang sama. Yes. Bahkan kayaknya artnya juga mereka sama. Artnya sama, penggambaran karakternya juga sama kayaknya. Betul. Dan Yeah. ada cameo di apanya? Di anime ini. Oh, ada iya. satunya jadi cameo. Benar. Langsung saja lah ya kita sebut judulnya, yaitu dari manga karya dari One alias One, yaitu berjudul Mob Psycho dan juga One Punch Man. Betul, One Punch Man. Mohon jangan disingkat, bahaya ntar malah salah ini lagi. Oh iya benar, jangan disingkat. Iya, bahaya. Nanti jadi pergerakan gitu kan. Jadi sebuah pergerakan. One Punch Man. Yuk, pokoknya mah One Punch Man disingkat One Punch Man. Bahaya ya kadang-kadang. Bahaya. Oke, jadi kita di episode ini bakal membandingkan ya, bakal ngobrol-ngobrol lah. Mana di antara kedua ini kita bakal mencari yang number one. Nah, kita bakal jadi yang number one dari kedua anime ini. Oke, ini dulu dong apa dari yang paling esensial nih, dari cerita dulu nih. Apa? Kalau Admin Nura lebih suka Mob Psycho atau One Punch Man nih? Sebenarnya tuh gue agak bingung sih kalau ditanya condong kemana. Cuman gue lebih ini ya, kayaknya gue lebih prefer buat pilih One Punch Man sih. Oke, kenapa tuh? Karena gue ngerasa One Punch Man nih, gue nggak tahu waktu dulu gue kan nonton season satunya doang ya. Dan Yeah. gue ngelihat waktu nonton season satunya tuh pas ongoing itu tuh something fresh gitu loh, kayak ngelihatnya tuh ketika lu udah OP duluan terus jadi hero, apa yang lu lakuin. Nah kayak Ya, gitu. benar. Ini Ya, rada membalikan cerita shonen pada umumnya ya. Ya betul. Gue ngelihatnya kayak wah ini something fresh lah gitu. Kayak ya sesuatu baru. Kalau mau Psycho oke, cuman kayak nyeritain kayak anaknya OP terus ya dia pura-pura cupu mungkin ya bisa bilang, karena lihatnya gitu, karena dia kan expert juga. Tapi gue ngelihatnya lebih prefer One Punch Man sih kalau gue. Oke. Soalnya dia tuh yang lain dari Zero from Hero, tapi dia dari Hero. Dari Hero dulu. Dari hero to hero dia. Dari Hero to Hero. Tapi kan ada diceritain kalau dia tuh kan Ya, hasil ada latihan, diceritain. cuy. Hasil latihan. Ya latihannya. Itu latihannya tuh banyak dicoba dipraktikin sama orang-orang tuh kan. 100 push up, 100 sit up, 100 Ya, squat sama pokoknya 10 kilo lari, gila Ya, itu. terus ini kalau musim panas nggak boleh Ya. pakai AC. Bener, gila. Ada tuh orang Jepang yang eksperimen latihan One Punch Man. Kata dia bukannya malah sehat, malah jadi stres pak. Terlalu Ya, memaksakan, badan sakit itu mah semua tiap hari. Gila. Oke, kalau gua malah sebaliknya, kalau gua lebih suka Mob Psycho. Nah, Apa tuh? ini kan kalau bedanya sama One Punch Man, kalau Mob Psycho tuh kayak OP-nya tuh karena bakat pak. Dia karena bawaannya dia punya kekuatan itu apa namanya, psikis ya, psycho gitulah. Expert. Dia tuh kayak punya kekuatan expert bawaan. Kalau One Punch Man kan hasil ini, si Saitama mah hasil apa ya, hasil latihan kan. Kalau si Kageyama mah bakat gitu. Nah ini beda nih. Ya. Nah yang bikin serunya tuh kalau gua kenapa suka Mob Psycho, karena dia tuh selain bertarung melawan jurik-jurik, melawan hantu-hantu, dia melawan Hantu. dirinya sendiri pak. Hantu. Karena kalau kekuatannya tidak dikontrol itu badan dia meledak pak. Alias Ya, bahaya. betul. Nah itu sih kalau gua mah lebih suka, soalnya karena ada apa ya, ada unsur psikologisnya di situ, dimana dia harus ngelawan dirinya sendiri. Dan kalau kenapa lebih suka cerita si Mob Psycho, kalau gua tuh karena komedinya lebih dapat di Mob Psycho sih. Karena si siapa tuh, si yang tukang nipu tuh bikin lucu gitu. Bayangin gurunya lu gurunya si Mob Kageyama. si Kageyama, jadi dia tuh apa
gimmick ketika dia nipu terus manfaatin si Kageyama buat nyari uang itu lucu sih. Terus kan tiap episode kasusnya beda-beda tuh kan. Nah itu lucu sih. Selalu saja ada komedi di tiap kasusnya sih. Tapi kayaknya emang ciri khas si One ini bikin karakternya kayak gitu ya. Dimana dia tuh OP tapi mukanya culun. Terus kayak tidak sadar akan kekuatannya. Ciri khas. Jujur. Gue ngelihat dua karakter MC ini tuh yang pernah ngeselin anjing. Mukanya, Cok. Kalau Mukanya polos-polos tapi OP. Iya. Kayak gua kalau ada di posisi mereka berdua ya gua bakal manfaatin lah. Kayak mereka tuh kayak greget gitu. Kenapa nggak dimanfaatin kekuatannya gitu kan? Oke, ada lagi dari cerita? Udahlah. Oke, nah. Sekarang ini dong dari karakter nih. Lebih Saitama atau Kageyama nih? Gua jujur lebih suka mana karakter? Gua bakal bilang Saitama sih. Oke, Ya Saitama. karena itu yang tadi gue sebutin, gue udah bukan bosen sih, something fresh lah, something baru ketika gue nonton anime superhero, tapi karakternya udah OP di awal. Oke. Apa yang harus dilakuin gitu kalau udah lu OP di awal? Benar. Point of view-nya gitu sih, kayak lebih karena ini kan kalau Ritsu tuh ada karakter development-nya ya. Kageyama adalah dari yang Ritsu. iya. Ya dia kan ada karakter development-nya. Kayak dia OP di awal tapi kan nggak bisa ngendaliin banget tuh kekuatannya. Yes. Ya kan. Terus kayak mencoba mengendalikan gitu. Nah, kalau Saitama tuh unik aja gitu, kayak dia udah OP dari karena kita kan skip ya pas dia latihan. Iya, cuma diceritain doang. Tiba-tiba udah OP duluan gitu kayak. Sekarang kalau udah OP apa yang harus dilakuin? Ya itu, dia gak jelas gitu lah. Gue lebih suka pembawaan karakternya si Saitama sih. Terlebih kan emang apa ya? Dia tuh punya kepribadian yang khas sih sebenarnya kalau kata gue ya. Kayak mana tuh? Punya kayak dia tuh karena ya pokoknya mukanya ngeselin sih. Gue entah kenapa kalau ngeliat muka dia tuh kayak kesel banget aja, kayak pengen ngejitak kayak. Iya, mana botak lagi ya. Kepribadiannya sebenarnya gini sih, lebih ke arah kalau dia tuh gue ngerasa kayak pengen nyari orang yang kuat, iya kan? Iya, dia tuh bener-bener. Kepribadiannya tuh kayak ngelihat orang tuh kayak aduh gimana gitu. Anjing nih orang tolol banget dah. Benar. Wah, kayak dia tuh gue kadang-kadang kayak kocak aja kadang. Karena dia kan udah pahlawan, udah OP di awal. Terus bosan gitu. Karena hidupnya tuh gak punya tantangan kan. Akhirnya dia latihan ternyata kelebihan limitnya. Tahu udah OP banget. Musuh satu pukul gitu. Satu pukul meninggal. Iya, satu pukul meninggal. Karena ya itu ya gue ngelihatnya lebih fresh aja sih, makanya gue lebih seneng One Punch Man. Sama personalitinya mungkin yang agak kadang mukanya ngeselin. Yes. Sama ya perilakunya kadang dia juga baik ke beberapa orang, terutama Mumen Rider ya yang waktu itu. Si tukang sepeda bukan? Ya, Mumen Rider waktu ngeliatnya wah anjing gokil banget kali waktu itu. Epic. Wah itu apa muridnya? Cerita pengen jadi muridnya dia. Enggak, yang murid itu Genos. Sorry, Genos. Genos. Padahal sudah OP kan si Genos di ceritanya juga, tapi iya, tapi pengen berguru. Itu lucu sih. Itu lucu. Nah, tapi yang seru tuh si Saitama tuh karakter developmentnya tuh berhubungan dengan hero lain, Pak. Bukan dengan dirinya sendiri, karena dirinya sendiri tuh udah tamat gitu, kayak udah chill, udah sans. Karakter developmentnya dia udah tamat, karakter developmentnya udah tamat. Dia fokus sama hubungan hero-hero lain, apalagi ketika bertemu dengan organisasi hero tuh yang dia awalnya level C kan dia. Tapi jujur itu seru sih. Karakter yang paling gue suka di One Punch Man, ini gak apa-apa, kita fokus di MC-nya nih? Enggak, kan kita anime aja. Semua. Gue jujur karakter di One Punch Man kenapa gue seneng ya? Gue baru ingat karena satu King. Oh ya benar itu bagus sih. Karakter paling beruntung di dunia. Nah itu laki banget. Dia tuh apa ya? Kayak lu tahu muka sangar, top cat yang lekiti ya itu. Cuman dia kan dia kan kekuatannya adalah keberuntungan. Iya, itu kekuatan dia coy. Jadi gini. Itu kekuatan dia. Jadi gini guys. Ingat prinsip hidup.
Nah, orang bodoh akan kalah dengan orang pintar, tapi orang pintar akan kalah dengan orang beruntung. Nah, Mau itulah gimana king. pun bakal menang orang beruntung. Itulah king, coy. Iya makanya, nah King tuh salah satu alasan kenapa gue suka banget OPM. Suka sih, One Punch Man. Wes, apa tuh organisasi apa tuh? Orang orang pacitan menawan. Orang Pacitan menawan. Oke, Oke. One Punch Man salah satu karakter yang menurut gue terbaik. Yaitu balik lagi Terbaik. karena gue yang bikin menarik One Punch Man tuh itu hubungan bukan si Saitamanya malah, tapi hubungan si Saitama dengan karakter-karakter lain Iya, yang ngebuat sama. karakternya itu development. Benar, itu karakter developmentnya Saitama tuh di situ. Tuh, dari gue itu aja deh. Oke. Coba mau Psycho deh. Enggak, kalau gua tuh ada plus minusnya masing-masing ya. Kalau dari segi oke, boleh. dari segi latar belakang, gua lebih suka si Saitama karena dia tuh hasil latihan loh. Dia tuh dapat kekuatannya nggak anugerah dari Tuhan. Nah, kalau mau Psycho beda. Kalau dia tuh anugerah sekaligus kutukan sebenarnya ya kalau buat mob tuh. Ya. Anugerah sekaligus kutukan gitu. Nah, itu lebih suka dari apa? Kalau dari latar belakang lebih suka Saitama. Nah, kalau dari apa namanya? Dari secara psikologis gitu, secara karakter development lebih suka si Kageyama karena ada proses dari diri dia sendiri bagaimana dia mengontrol si kekuatannya. Kalau Saitama tuh sama hubungan dengan karakter lain, lebih suka si Mob. Lalu kalau dengan karakter-karakter lain ini seimbang sih, setara sih. Dua-duanya juga lumayan lucu-lucu gitu sih hubungannya. Ya. Si Kageyama sama si gurunya. Terus sama ada rivalnya juga kan si Kageyama tuh, si bocil SMP satunya. Palanya panjang itu, bukan gue lupa. Antara palanya panjang atau rambutnya yang kayak gitu. Ya, itu juga itu lucu. Nah, kalau si Saitama tuh sama si Rider, terus sama si siapa itu tuh yang robotnya namanya. Nah, itu juga suka, lucu, seimbang lah kalau hubungan dengan karakter lain. Ya. Kalau lanjut sekalian nih nyambung sama karakter nih. Kalau monster alias musuh-musuh nih lebih suka mana, Pak? Terus jujur aja desain pasti One Punch Man gue Iya sih, itu desainnya emang bagus sih. Iya, lu coba yang waktu dia lawan si Raja Laut ya, Raja Ikan, Raja Laut apalah itu. Oh, iya benar. Iya kan, itu wah gila, itu desainnya bagus banget. Apalagi pas Boros datang. Wah. Pas Boros datang episode terakhir di season 1. Wah, ya, itu epic banget, coba. Epic itu, gila. Iya. Si lebah ya? Coy, desain si lebah dong. Wis, desain yang lebah. Lebah apa nyamuk nih? Gue lupa. Lebah nyamuk lupa saya. Nyamuk kayaknya. Itu yang di awal-awal tuh. Salah. Awal-awal episode tuh. Awal-awal ya episode seasonnya awal-awal. Ya pokoknya kayaknya kalau monster sih bagus banget sih. Benar. Siapa sih Goro ya yang itu tuh, gue lupa sih. Yang si yang si alat masa depannya ditonjok bukan? Itu Sonic, beda. Sonic itu Sonic ya itu. Nah, Sonic juga bagus loh. Iya. Gue nggak bagus itu Sonic buat penggambaran karakternya, jujur. Ya, tapi sebenarnya jujur si Mob Psycho juga bukan berarti jelek ya. Gue ada beberapa hal, terutama kalau Mob Psycho gue demen banget. Gue mungkin kalau arah monster atau villain gue bakal bilang One Punch Man. Tapi kalau VFX gue bakal bilang si Mob Psycho. Oh iya, itu sih, itu jelas sih. VFX-nya bener-bener bagus. Apa karena kan mungkin dia temanya expert segala macam ya, kayak banyak banget wing segala macam. Gue lebih seneng Mob Psycho sih kalau VFX. Iya. Gue dari gue gitu aja. Iya benar. Sama kalau Mob Psycho tuh banyak kan, kalau si OPM tuh inspired by hewan lah ya, kebanyakan. Ya. Si monsternya kalau si ini tuh dari hantu-hantu kan, kalau si Mob Psycho mah inspirasinya. Ya, karena emang yokai-yokayan lah. Ya, yokai-yokayan intinya mah. Itu sih yang ngebedain. Kalau gua juga sama, lebih suka si musuh-musuhnya di Saitama. Dan kalau fighting mah Saitama jauh bro, karena itu mah nggak ada fightingnya, itu mah komedi. Si Kageyama menyelesaikan musuh aja harus dengan komedi, harus disertai dengan komedi. Ya salah sih, tapi uniknya Mob Psycho itu dia masih diselipin komedi. Yoi. Itu pas lagi fight. Bener, dengan unsur-unsur horor tapi harus diselapkan komedi gitu kan. Ya. Kalau ini kalau di tiap
episode One Punch Man, si monster mingguannya kan berkaitan dengan menghancurkan kota gitu. Kalau si Mob Psycho ini ada pakai klien, Pak. Jadi dia tuh menyerang ke klien kan di ceritanya tuh. Ya ada Si gimmicknya ya tuh. ada yang kayak gitu. Jadi si hantunya tuh mengganggu klien, terus klien minta bantuan tuh ke si gurunya Kageyama. Terus lalu lah dijual, si Kageyama disuruh ngebersihin. Mungkin ini cocok banget yang sekarang mungkin suka dandan lah ya. Vibe-nya tuh ada Ya, lah. Vibe-nya tuh ada. boleh lah. Itu. Salah satu ya sejenis sama dan Iya. I guess. Jadi buat kalian nih yang mungkin suka dengan konsep-konsep seperti dandan, nah boleh banget nih nyobain nonton Mob Psycho. Siapa tahu nanti cocok ke OPM gitu. Kalau menurut OPM tersebut lagi. One Punch Man. Cocok ke OPM. Waduh. OPM. Waduh. Organisasi Papua Melucu. Oh, lucu. Melucu. Oke. Aduh, OPM bahaya ini singkatannya coy. Agak ngeri ya One Punch Agak Man. ngeri. Kayaknya dulu waktu awal dia rilis singkatannya masih oke dah. Iya, kenapa sekarang jadi berbahaya ya? Iya. Aduh. Waduh, lanjut lagi. Musik nih, musik gimana nih musik coy? Musik. Sebenarnya kalau musik dua-duanya enak, cuman kalau lu sebut ikonik mana? Ah, gua bakal itu. nyebut One Punch Man. One Punch Man opening 1 udah paling the best. Itu udah paling ya paling ini sih hero tuh kayak wah. Iya. Itu mah udah wah, lagu wajib perwibuan itu mah. Iya. Orang-orang gak kayaknya pada tahu karena emang dulu orang-orang kan tahu kayak hero. Yoi, apalagi itu apa openingnya One Punch. Ya iya, itu yang paling ikoniknya itu tuh. Gua bakal bilang sebenarnya Mob Psycho enak juga sih, cuman kalau Ikonik. gua bakal bilang ikonik ya tetap One Punch Man. Setuju. Oke lah, musik sudah. Heroin nih Pak, heroin nih. Wah, Aipu. Bapak yang mana nih? Ntar gua bakal nggak tahu, gua kalau lu sebut heroin gua agak bingung, cuman gua bakal bilang One Punch Man karena Fubuki sih sebenarnya. Sih. Kalau Tapi sama Fubuki sih. Soalnya kalau di mob tuh masih anak SMP coy. Iya. Itu tuh cerita. Jadi terlalu gimana kalau mau milih waifu dari Mob Psycho? Iya, sebenarnya iya sih. Ya kalau tapi gue nggak tahu, gue lebih ngelihat desainnya One Punch Man lebih wah aja ya. Jadi apa lagi ya? Overall aja deh. Plus minusnya One Punch Man sama plus minusnya Mob Psycho. Apa yang disukai dari One Punch Man, apa yang nggak disukai, terus apa yang disukai dari Mob dan apa yang nggak disukai dari Mob. Itu dah. Gua plusnya nih dari Mob dulu deh. Plusnya dari Mob pertama tentang karakter developmentnya si Kageyama yang dimana dia harus bertarung melawan diri sendiri, itu bagus banget. Terus plus yang kedua dari Mob Psycho yaitu komedinya itu lucu banget. Bagaimana gimmick klien-klien yang datang ke si Kageyama ke si gurunya, lalu gurunya menipu Kageyama, itu lucu banget. Terus yang ketiga VFX dari Mob Psycho bagus banget. Kalau minusnya adalah kurang glutnya kurang karena memang mengandalkan esper ya. Terus yang kurang lagi adalah penggambaran dunianya, kalau gua kurang suka sih. Yang ada organisasi jahat itu kayak terlalu berlebihan. Coba aja tiap episode konsisten dengan klien-klien hantunya gitu, kayaknya bakal lebih lucu gitu. Jadi nggak harus ditonjolin ke organisasinya, ke konspirasi bla bla blanya, tapi tonjolin aja komedinya, malah jadi ciri khas banget daripada harus nyamain sama si One Punch Man gitu. Lalu minus selanjutnya apalagi ya, karakter sampingannya tidak sekuat di One Punch Man, jadi sangat kuat di Kageyamanya. Itu aja sih. One Punch Man ya, kalau gua One Punch Man plusnya. Kalau One Punch Man plusnya banyak banget lah, karakter yang fenomenal ya, yang sangat-sangat ikonik. Saitama sangat-sangat terkenal, begitu pula lagu openingnya sangat-sangat ikonik. Terus pergelutannya walaupun dengan sekali tonjok, tapi nih si mangakanya alias si Wan tuh jago gimana cara ngebuat si satu tonjokan ini tuh klimaks banget. Jadi prosesnya tuh susah tuh, harus mikirin proses gimana si karakter yang OP dengan sekali tonjok ini ada prosesnya
sebelum akhirnya si musuhnya mati. Coba kalau si mangakanya nggak jago nulis atau ceritanya Mahiwa, itu masa tiap episode cuma sekali tonjok beres, itu episode cuma 2 menit coy, nggak akan bisa 23 menit. Itu yang bagus dari One Punch Man. Terus karakter-karakter sampingannya di sini tuh kuat-kuat banget, hero-heronya tuh punya ciri khas masing-masing yang lucu-lucu sebenarnya, itu bagus banget. Terus monsternya juga keren-keren. Kalau minusnya nggak tahu sih, banyak orang yang bilang setelah season 1 tuh monoton. Ya mungkin karena susah lagi mau ngembangin si Ya. Saitamanya gimana. Lalu apalagi ya minusnya? Udah sih itu doang. Dan Udah. latar belakang Saitamanya kurang dikulik lebih jauh lagi. Itu padahal seru banget kalau diceritain lebih panjang lagi. Oke. Misalnya dibikin OVA atau dibikin apa gitu. Kayak itulah plus minusnya. Oke. Silahkan Arwinura. Oke, dari gua. Ini overall kan. Gua Overall dari One Punch Man sama One Punch Man sama Mob. Iya, dua-duanya. dua-duanya dong. Dua-duanya, oke. Mungkin dari Mob dulu. Menurut gua yaitu balik lagi karakter development-nya kan di Mob Psycho tuh lebih kerasa. Itu tuh udah ya lebih enak lah. Kan sedangkan di One Punch Man tuh ya Saitama dengan yang lain. Saitamanya kan ya udah gitu. Ya udah selesai. Makanya harus bisa diulik lagi tuh sebenarnya. Kayak gitu doang kan. Seru Iya. kalau diulik lagi. Ya, terus lanjut lagi yang Mob Psycho. VFX-nya udah pasti tadi Wah, yang itu the best. lebih apa ya, mungkin bisa dibilang VFX ya kayak visual sama animasinya itu mungkin lebih bisa dibilang lebih ekspresif. Ya, Gue benar. ngelihatnya sih dari karakternya gitu ya. Gue ngelihatnya dari si Kageyama sama si siapa Saitama lebih ekspresif, dan mungkin animasinya sih lebih fluid bisa dibilang kayak. Ya Ya. itulah dari gua kayaknya kalau visual tentu Mob Psycho. Mungkin ada faktor studio juga sih mungkin. Iya. Ya, kalau One Punch Man GC staff lah masalahnya nggak sih? Iya. Lupa. Oke, terus ya sebenarnya apa lagi? Entah. Sama ya paling komedinya sih. Kalau komedinya si Mob Psycho, gue ngerasa lebih relate aja, kayak lebih natural lah. Lebih sedeng sih sebenarnya. Lebih sedih, kayak Lebih lebih sedih. natural aja, kayak enggak. Sebenarnya lebih karena ya kayak si mobnya, gue masih inget ya, kayak dia waktu itu takut gitu, kayak ya wajar gitu, manusia Iya. pun takut ada hantu, tapi kan dia esper gitu. Iya, itu yang di terowongan bukan? Yang dia takut Di banget. terowongan itu tuh Yang di terowongan. itu ada cameo-nya, ada Ada Saitama, iya, di ada situ. Saitama. Itu episode The Boys itu yang terowongan tuh. ada wallpaper Iya, yang benar. cerita Saitama. Ya, terus mungkin kalau misalkan kekurangan ya, Kekurangan. gua ngerasa si Mob Psycho ini fightingnya tuh agak kurang. Ya wajar sih, karena Wajar. emang ya dia kan emang neken di komedi, tapi ya ada action juga sih tetap kan. Ya mungkin bisa lebih dibanyakin. Iya. Soalnya kalau dibandingin sama One Punch Man, kayaknya One Punch Man lebih banyak. Wah, jauh tuh. action. Ya mungkin satu lagi deh, menurut gua ngerasa kayak awal episode tuh bukan episode awal itu tuh kayak agak lambat gitu loh. Iya, benar. Karena masih Karena banyak yang harus kan- dikenalin. Ya sama ya wajar sih, karena kan emang buat karakter developmentnya si Kageyama Iya. ke depannya. Cuman ya gua agak concern aja, kayak terlalu agak lambat itulah. Oke. Tapi overall sebenarnya dengan alur yang agak lambat itu tuh, gua ngelihat itu tuh sebenarnya ditutupi dengan komedi yang cukup oke. Iya, benar. Gua ngerasa kayak gitu kalau di Mob. Oke. Lanjut dari gua gitu kayaknya. Lanjut berarti ke OPM. One Punch Man. OPM tersebut lagi, coy. Tersebut lagi. One Punch Man. Gila, orang Pacitan menawan coy. Orang Pacitan menawan, gila. Tersebut lagi. Gila. Oke, lanjut ke One Punch Man. Menurut gue jelas, gue bilang dari yang sebelumnya, gue ngelihat ini tuh konsep yang fresh, yang unik gitu ya. Kayak dia tuh anime yang kayak ya udah OP dari awal terus ngapain gitu. Nah, iya, jadi Nggak mau ngapain kayak- lagi? Nyari Iya, apa lagi? Gue dulu lupa dia tuh bareng sempet apa ya. Kalau gue ya sempet nge-compare sama Black Clover kan. Kayak Black Clover tuh kayak
anime yang kayak ya lu tahu Asta kan. Asta tuh Iya, kita ngelihat Asta. perkembangan karakter development Asta kan. Sedangkan ini tuh kayak ini Udah udah OP dari awal terus udah ngapain beres, gitu. karakter developmentnya udah maksimal. Iya udah kayak ini orang OP banget. Kok orang dia satu kali pukul mati. Kayak, Mati. udah terus ngapain? Ngapain? Iya kan. Jadi itu gue seneng karena konsepnya cukup unik dan fresh waktu zaman itu sih. Ya, Ya kan terus ya balik lagi karena tadi gue sempat mention actionnya tentu bagus banget. bagus. Apalagi yang gak gue sampai sekarang tuh masih ingat scene yang dia latihan sama Genos di gunung. Wah gila. Oh iya, Pak, benar. Oh iya itu. Ya kan si Iya, iya. Genosnya ngeluarin yang bos segala macam. Wah gila tuh. Apalagi yang lawan Boros. Wah anjing itu mantep banget. Mantap itu. The peak. Iya. Peak. Iya itu episode terakhir. Iya, season episode 1. terakhir season 1. Keren bro. Ya kan. Ya tentu habis itu ya karakternya sih keren. Terus ya paling kayak tadi yang gue sebut Fubuki, Iya, King. Apalagi ya? punya Apa ciri sih khas yang- masing-masing, coy. Di Ya, OPM yang tuh. itu. OPM lagi Yang tersebut lah. bawa pemukul baseball, gue lupa. Oh, yang bawa aduh. pemukul baseball. Iya, benar. Satu ya. Itu tuh yang itu bukan sih yang temannya dia waktu sebelum jadi OP? Itu ada lagi tuh satu lagi. Aduh lupa anjir. Iya. Ada dulu yang gua bet apa gitu. Terus mau main Rider. Itu karakter bagus-bagus. Ya kan dari segi artnya bagus banget tuh. Benar Ya, dari bener nggak, Mah? Ya. Oke paling dari gua itu terus kekurangannya ya. kurangannya nih. Mungkin yang paling kelihatan sih menurut gua. Gua nggak tahu ya mungkin karena gua nggak nonton manganya juga. Tapi gua ngelihat di animenya tuh ya One Punch Man tuh kurang meng-highlight beberapa karakter. Oke. Ya karena kan balik lagi ya kayak kita kan hubungannya Saitama tuh udah OP dari awal Iya. ya berarti ceritanya ke tiap karakternya. Kayak Iya. siapa sih tuh yang anjing-anjing itu tuh gue lupa. Iya, yang anjing tuh ada. Ya, intinya ada beberapa karakter yang menurut gua tuh apa Harusnya diceritain lebih. harusnya bisa diceritain lebih lah karena kan sebenarnya menurut gua One Punch Man tuh harusnya menguatkan karakternya juga karena Iya, itu sih. main karakternya tuh udah kayak ya udah gitu doang. Iya, benar. Jadi harus karakter lainnya lah ya yang yang Terus- bantu tonjolin. Ya sama sih kayak tadi ya terlalu berulang-ulang jadi kayak kesannya monoton sih Iya. yang itu. Episodenya ya tapi ya emang monoton sih kalau monoton ya monoton cuman ya gimana ya gambaran si One Punch Man-nya di manga tapi gokil banget kalau Oh gila. Gue iya. gak kebayang kalau itu jadiin anime anjir. Heeh. Bagus Dieksekusi, harusnya bagus dieksekusi. sih kalau studionya bagus ya. Ya, studionya harus bagus dulu, Ya. coy. Gua dari gua gitu doang sih. Oke. Gimana nih menurut kalian nih? Kalian yang kalau kalian sudah baca manga dari One Punch Man sama Mob Psycho, gimana nih menurut kalian? Jangan lupa di kolom komentar ditulis kalian tim mana nih? Kalian tim Mob Psycho atau Saitama atau kalian suka dua-duanya karena kalian penggemar One alias Shiwan ya. Jangan lupa follow Animeded di Instagram, lalu di follow juga di Spotify-nya di Animeded Podcast dan jangan lupa subscribe di YouTube Animeded Podcast. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. One Punch One Punch Hero. Ore no tatakai koe yo.